Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan beribu-ribu nikmat sehingga kita masih bisa menikmati nikmat yang telah Allah berikan. Alhamdulillah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eros, saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Mukhrid Sidki, MAG, sebagai dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi ini sebagai tugas ujian tengah semester. Baik, materi yang akan saya paparkan yaitu yang berjudul Kewajiban Belajar dan Mengajar dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 19 dan 20. Sebelumnya saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ana rasul rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku bagiyya. Shadaqallahul azim. Artinya, bagian ayat 19 yaitu, dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian dia mengulanginya kembali. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Dan yang ayat ke-20 yaitu, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi, dalam ayat ini, Allah tidak hanya mengajak para makhluknya untuk belajar saja, tapi menegur orang-orang yang tidak mau belajar dan mengamati dunia. Jadi, Allah itu menyuruh kita untuk melihat ciptaannya seperti yang sudah diciptakan, yaitu seperti makhluk hidup. Contohnya kita, terus pohon-pohonan yang berupa alam, dan astronomi, dan sejarah-sejarah. Jadi, kita itu harus belajar, karena Allah menyuruh kita untuk selalu belajar, karena itu adalah suatu kewajiban untuk kita. Jadi, belajar itu bukanlah pilihan, tetapi perintah dari Allah untuk selalu belajar dan menjalankan kewajiban. Karena belajar itu suatu kewajiban. Yang kewajiban itu bukan hanya sholat dan puasa saja, belajar juga termasuk kewajiban kita. Jadi, belajar itu adalah suatu ibadah. Nah, menuntut ilmu juga itu termasuk ibadah ya. Karena dalam ayat ini dijelaskan, belajarlah di muka bumi. Maksudnya tuh menelusuri, mempelajari, dan mengamati, dan juga meneliti. Selain itu, dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa perhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan, kejadian Allah menjadikan kejadian yang akhirnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi belajar itu bukan hanya pilihan, tetapi itu adalah suatu kewajiban kita untuk belajar menuntut ilmu. Dan belajar itu tidak hanya menuntut ilmu agama saja. Seringkali kita mengiranya itu menuntut ilmu hanya belajar agama, tetapi masih banyak ilmu selain agama yang harus kita pelajari. Jadi, selain ilmu agama, yaitu ada ilmu biologi, sejarah, geografi, dan yang lainnya. Nah, itu adalah sebagian yang Allah suruh kita untuk mempelajarinya. Kenapa kita harus mempelajarinya? Karena agar iman kita semakin bertambah dan hati kita kagum kepada ciptaannya, yaitu ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Namun, setelah kita belajar dari yang tadinya kita tidak tahu, sehingga kita sampai tahu, kita juga mempunyai tanggung jawab,
yaitu mengajar. Nah, setelah kita paham dengan apa yang sudah kita pelajari, maka kita harus menyampaikan terhadap orang yang belum tahu. Nah, setelah kita belajar dan kita mendapatkan ilmunya, jadi kita mempunyai tanggung jawab yaitu mengajar. Setelah kita mendapatkan ilmunya, kita harus menyampaikan kepada orang yang belum memahaminya. Seperti contohnya kita yang tadinya belum tahu huruf A, sehingga kita bisa karena kita belajar dan kita harus mengajarkannya kepada orang lain yang belum bisa. Kenapa? Agar ilmu kita itu bermanfaat. Karena dengan adanya kita mengajar terhadap orang lain, maka pengetahuan itu akan semakin berkembang dan terus-menerus. Kita harus mengajar, menyampaikan kepada keluarga, sahabat, ataupun anak kecil. Jadi kita harus menyampaikan kepada orang yang belum paham. Contohnya menyampaikan dalam bentuk lisan. Seperti tadi, misalnya ada anak kecil yang belum tahu huruf A, maka kita harus mengasih tahunya kalau ini tuh huruf A. Nah, itu secara lisan. Kalau misalkan secara tulisan, kita menuliskan huruf A dan mengajarkannya. Terus selain itu, kalau perbuatan, mengajarkan perbuatan itu, contohnya kita bisa memasak. Ada orang yang ingin belajar masak, maka kita harus mengajarkannya, karena itu adalah suatu tanggung jawab. Teman-teman, belajar itu adalah suatu kewajiban dan mengajar itu adalah suatu tanggung jawab. Untuk para teman-teman, jangan pernah malas untuk belajar karena ingat, itu adalah suatu kewajiban kita. Karena kewajiban itu bukan hanya sholat dan puasa saja, tapi belajar juga adalah suatu kewajiban. Dan kita juga punya tanggung jawab setelah belajar itu, yaitu mengajar. Kita harus menyampaikan ilmu yang kita dapat. Dan yang harus kita pelajari yaitu dari alam, dari sejarah, dan dari kitab, dan yang lainnya. Selain itu, kita juga bisa lebih dekat dengan Allah dengan belajarnya ilmu. Nah, jadi sangat beruntung sekali kita harus semakin rajin belajar agar kita bisa mengajar dan memanfaatkan ilmunya. Dan perlu kita ingat, orang berilmu tidak akan disamakan oleh Allah dengan orang yang tidak berilmu. Jadi sangat spesial sekali ya orang yang berilmu itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mungkin itu dari saya, jika ada kebenaran mungkin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.